dan hidup. Sama bilang sama saya, kebangkitan dan hidup. Amin. Kita baca dulu firman Tuhannya, Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini, saudara. Yohanes 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, kalau kita baca dari Yohanes 11 ayat yang pertama, ini menceritakan di mana kisah seorang yang sakit dan akhirnya mati. Siapa namanya, saudara? Lazarus. Lazarus merupakan adalah adiknya dari Maria dan Marta. Maria adalah yang pernah memuji nama Tuhan dengan meminyaki kaki Tuhan dengan minyak yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Pada masa itu, saudara, Maria dan Marta, saudara-saudari Lazarus, mereka datang sama Tuhan, berharap supaya Tuhan Yesus segera datang menjumpai Lazarus, supaya Tuhan menyembuhkan sakitnya. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Lazarus belum mati. Lazarus masih hidup. Sakit. Lazarus masih hidup. Dan yang menariknya, saudara, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia itu banyak arti, banyak mengandung arti. Saat Yesus datang ke dalam dunia, Yesus memberikan kehidupan yang baru. Apa itu? Manusia yang di dalam dosa, manusia dikasih jalan keselamatan. Makanya manusia diselamatkan sama Tuhan. Dan ada banyak begitu arti kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Kita akan masuk lebih dalam, saudara, siap diberkati? Amin. Kita akan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita akan masuk, kita akan melihat apa yang kita dapat pelajari dari kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Yang pertama saya catat di sini adalah ketika Tuhan terlihat terlambat. Kita seringkali bilang, Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan akan tolong saya tahun ini. Namun rasa-rasanya kalau saya lihat, Tuhan kayaknya terlambat ya. Kok kayaknya tahun ini kayaknya nggak ada perubahan ya. Kayaknya nggak ada arah-arah mau ke sana ya. Kayaknya arah-arahnya nggak ada mau ditolong sama Tuhan. Lalu kita akan belajar sama-sama hari ini ketika Tuhan terlihat terlambat. Kita lihat Yohanes 11 ayat 4 sampai dengan ke-7. Kita baca bergantian, saudara ya. Yohanes 11 ayat 4 sampai dengan ke-7. Sudah di sana, katakan amin, saudara. Amin. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu akan membawa kematian, tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat kelima, saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 7, 3, 2, ya. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Amin. Saudara, di ayat yang ke-6 bilang begini, saudara. Namun setelah didengar oleh Tuhan Yesus bahwa saudaranya Maria dan Marta sedang sakit, ayat ke-6 bilang begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maria dan Marta menyampaikan pesan bahwa saudaranya sedang sakit. Mereka punya harapan supaya Tuhan segera datang, supaya Tuhan benar-benar tidak terlambat, supaya saat dia sakit, dia mengalami kesembuhan. Namun saat Maria Marta ngomong, saudara saya lagi sakit, saya butuh pertolongan, saya butuh ditolong, saya butuh kuasa, saya butuh mujizat. Namun Tuhan bilang begini, saat dia mendengar kabar Lazarus sedang sakit, Tuhan malah bilang perkataan yang sangat terkontradiksi. Tuhan malah bilang begini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan apa yang terjadi? Lazarus mati. Maria dan Marta berharap Tuhan tolong di waktunya Maria dan Marta. Tapi Tuhan bilang, nanti saya akan bertahan di sini 2 hari lagi. Dan pada di ayat yang ke-11, saudara-saudara bisa baca di rumah, bahwa Lazarus saat Tuhan Yesus datang ke Lazarus telah mati 4 hari. Saat Yesus datang ke kuburnya Lazarus sudah mati 4 hari. Kenapa Tuhan harus tunggu di hari yang keempat? Karena dalam tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa arwah atau rohnya orang yang baru mati itu masih ada di sekitar tubuhnya selama 3 hari. Mereka masih berharap rohnya kembali ke tubuhnya. Orang Yahudi beranggapan orang yang telah mati secara jasmani, rohnya masih tetap ada di sekitar tubuhnya. Makanya masih punya pengharapan supaya dalam hari ketiga ada kebangkitan.
Tapi yang menariknya Tuhan tahan diri, Tuhan tidak melangkah, Tuhan tidak berjalan menuju Lazarus. Tuhan tunggu sampai hari keempat. Baru Tuhan datang. Tuhan melihatnya ini adalah sesuatu yang terlihatnya membingungkan. Tetapi Yesus memiliki tujuan yang lebih besar untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menunjukkan kuasanya atas kematian. Ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, itu bukan karena dia tidak peduli sama saudara dan saya, namun karena dia memiliki rencana yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara dengar baik, kadang-kali Tuhan pakai namanya penundaan untuk saudara bisa memiliki mujizat yang lebih besar. Tuhan pakai namanya penundaan. Makanya Tuhan ada 3 jawaban dalam menjawab doa kita. Tuhan akan bilang iya, itu yang terbaik buat kamu. Tuhan akan jawab tidak, itu bukan yang terbaik buat kamu. Tuhan juga bisa jawab nanti, Tuhan kasih yang lebih baik untuk kamu. Amin. Tapi hari ini Tuhan ngajarin bahwa Maria berpikir waktu mereka adalah waktu yang paling tepat, udah paling kritis. Tuhan harusnya datang, Tuhan harusnya tolong. Tetapi Tuhan menggunakan dalam tanda kutip keterlambatan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkuasa dari adat Yahudi. Karena mereka berpikir begini, kalau dari hari ketiga Yesus sudah datang, mereka kan berpikir, oh memang roh orang mati itu masih ada di sekitar tubuhnya. Itu kan jadi hal yang kebetulan. Mereka kan anggap itu jadi hal yang kebetulan. Makanya Tuhan bilang, saya bertahan di sini 2 hari lagi. Makanya saat Tuhan datang ke sana, sudah genap 4 hari. Artinya orang Yahudi percaya rohnya udah nggak ada lagi. Udah nggak mungkin ada kebangkitan, nggak mungkin ada mujizat, nggak mungkin tubuhnya bisa bangkit lagi. Namun saudara, saya selalu sampaikan, Tuhan di atas kemustahilan. Apa yang saudara anggap nggak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang ajaibnya adalah Tuhan bekerja di dalam realitasnya Tuhan. Jangan samakan realitas manusia dengan realitasnya Tuhan. Makanya hari ini saudara dengar baik. Mungkin saudara berpikir Tuhan terlihat terlambat, namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Amin saudara. Amin. Dia nggak pernah kecepatan, dia nggak pernah keterlambatan, dia tepat pada waktunya, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi orang Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, saudara, apa yang kita belajar dari kisah Lazarus ini saudara? Yang kedua adalah slide selanjutnya. Yesus peduli dengan perasaan kita. Sama-sama bilang sama saya peduli. Kita buka ayat Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Kita baca sama-sama saudara ya. Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulalah hatinya. Yesus menangis. Di manakah dia akan membaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tuhan Yesus tahu saat dia datang Lazarus telah mati. Tuhan Yesus tahu Tuhan akan mengadakan mujizatnya, Tuhan akan bangkitkan Lazarus. Tapi kalau kita baca ayatnya di ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia menangis, maka menangis pula lah Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus bilang begini, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saat Tuhan Yesus lihat jenazah dari Lazarus, apa yang terjadi? Yesus menangis. Ternyata begini saudara, meskipun Tuhan tahu dia akan membangkitkan Lazarus, namun dia tetap merasakan kesedihan dan penderitaan yang dirasakan Maria dan Martha. Tindakan Yesus menangis menunjukkan bahwa dia peduli dengan saudara dan saya hari ini. Saudara dengar baik, Tuhan gak pengen kita sedih, katakan amin. Tuhan gak pengen kita terluka. Namun kadang-kadang Tuhan akan pakai itu untuk memenangkan iman kita. Amin. Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat kok buat kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang menyakiti hati kita. Tuhan gak bisa buat itu buat kita. Tuhan gak pengen kita menangis. Tuhan gak pengen kita terluka. Tuhan gak pengen kita sedih. Makanya tapi kadang-kadang Tuhan harus menahan dirinya supaya tergenapilah janjinya Tuhan sama hidup kita. Dan sesungguhnya saat saudara menangis di dalam kamar saudara, saudara menangis dalam hati saudara, Yesus pun menangis. Karena kenapa? Yesus pun gak mau saudara mengalami hal itu. Tetapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan supaya tergenapi janjinya Tuhan. Amin. Sama seperti seorang ayah, seorang ibu yang sayang sama anak. Dia sayang sama anaknya, tapi dia tahu anaknya kalau datang sekolah ujian, kasihan, stres. Kasihan.
Tapi seorang orang tua yang baik gak akan tahan anaknya untuk datang pergi ujian di sekolah. Akan dibiarkan. Kenapa? Karena demi kebaikannya. Sebagai orang tua pasti bilang, aduh gak tega, kasihan, stres anak itu. Bahkan saya punya orang tua, mungkin saya tahu kalau anaknya sakit, kalau bisa tukeran orang tua aja deh yang sakit. Bahkan saya punya teman anaknya baru lahir, saudara. Saya tahu kalau lagi sakit itu stresnya luar biasa. Anak demam tinggi aja stresnya luar biasa. Kalau bisa ditukar. Tapi orang tua yang baik akan mengizinkan anaknya melewati ujian dan tantangan. Kenapa? Karena demi kebaikan. Amin, saudara. Namun dengar baik, ternyata saat saudara sedang sedih hari-hari ini, saudara sedang menangis hari-hari ini, Tuhan pun merasakan hal yang sama. Karena kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi perasaan saudara. Tuhan memperhatikan perasaan saudara. Sesungguhnya saat saudara sedang menangis, berdoa, berharap sama Tuhan gak di dalam surga dan mengetahui saudara. Enggak. Dia pun sedang menangis juga. Saudara terluka, Yesus pun terluka. Saudara sedih, Yesus pun sedih. Karena kenapa? Dia mengasihi saudara. Amin, saudara. Amin. Dia mengasihi saudara. Tuhan gak pernah acuh sama penderitaan kita. Tuhan selalu peduli dan hadir di tengah-tengah air mata kita. Yesus bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi dia juga Allah yang penuh dengan belas kasihan sama saudara. Serahkan bebanmu sama Tuhan. Serahkan keluh kesahmu sama Tuhan. Serahkan kesedihanmu sama Tuhan. Tuhan akan gantikan duka cita dengan sukacita. Tuhan akan gantikan penderitaan dengan kebahagiaan. Tuhan akan gantikan kesesakan dengan kemenangan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Yang ketiga kita akan belajar. Yang ketiga adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara bilang sama saya, kebangkitan dan hidup. Kita lihat ayat ini, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini. Kebangkitan Lazarus adalah simbol dari kebangkitan rohani yang Tuhan Yesus tawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya ingat betul saat papa saya koma di rumah sakit 10 tahun yang lalu, tahun 2014. Saya pulang dari pelayanan karena papa saya jatuh koma saat saya lagi melayani Tuhan di tengah-tengah sesi pelayanan. Saat saya datang, saudara, saya klaim janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bangkitkan Lazarus, saya berdoa Tuhan bangkitkan papa saya. Tuhan, saya melayani Tuhan sedemikian rupa. Tuhan, saya melayani Tuhan sejak saya remaja, sejak saya kecil. Tuhan tolong bangkitkan. Kalau Lazarus aja dibangkitkan, masa papa saya nggak dibangkitkan? Saya takut kehilangan papa saya, saudara. Namun apa yang menjadi jawaban dari Tuhan? Tuhan tetap panggil papa saya. Saat saya berpikir, kebangkitan mana yang Tuhan kasih buat keluarga saya? Kebangkitan apa yang Tuhan kasih buat saya? Saya berharap orang yang mati yang saya cintai bangkit. Saya berdoa orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi saat mati, saat meninggal, saya berharap dia bangkit kembali. Saat akhirnya, setelah dikubur papa saya masih bertanya-tanya, mana mujizatnya dari Tuhan? Kok Tuhan gak tolong ya? Saat saya tahu kok Tuhan gak tolong keluarga saya, papa mama saya beribut-ributan, berpisah sementara waktu. Papa saya sakit, papa saya stroke, papa saya koma, papa saya meninggal, dipanggil Tuhan. Saya tanya di mana kebangkitan yang Tuhan kasih. Saya mulai komplain sama Tuhan. Katanya Tuhan Allah yang membangkitkan. Lazarus dibangkitkan, kenapa papa saya nggak dibangkitkan? Saya berharap tiba-tiba papa saya lagi di rumah duka, dia bangun gitu, saudara. Berharapnya begitu. Ada kenapa saya belum siap kehilangan? Saya masih butuh papa saya. Tapi ternyata Tuhan membangkitkan kehidupan saya dengan cara yang lain. Pada awal mulanya keluarga saya jadi keluarga yang paling ideal, keluarga yang harmonis, gereja bareng-bareng, makan bareng-bareng, berdoa bareng-bareng. Tuhan izinkan tiba-tiba terpecah belah begitu saja, saudara. Akhirnya ternyata dari berpulangnya papa saya ke surga, ternyata itu menjadi kebangkitan buat kehidupan saya. Ternyata itu jadi kebangkitan buat keluarga saya. Yang saya harapkan adalah kebangkitan secara jasmani. Papa saya yang mati secara jasmani, bangkit secara jasmani. Tapi ternyata Tuhan membangkitkan dengan cara yang lain. Tuhan membangkitkan kerohanian saya. Tuhan membangkitkan kerohanian keluarga saya. Hari ini saudara, apa yang di dalam diri saudara, mungkin ada yang mati. Saya nggak tahu. Mungkin ada yang mati dalam hubungan
keluarga saudara sedang mati hari ini, atau mungkin pekerjaan istri saudara sedang mati hari ini, saudara dengar baik, Tuhan sanggup bangkitkan dan hidupkan kembali dengan cara dan waktunya Tuhan. Saya pernah kehilangan orang yang saya kasihi juga, saudara. Saya berharap ada kebangkitan. Saya lihatin matanya, saya berharap ada kehidupan gitu, saudara. Saya berharap begitu. Saya berharap tangannya tiba-tiba genggam kanan saya. Saya berharap begitu. Bahkan sampai setutup peti pun, saya masih berharap sedemikian rupa. Saya masih bilang, Tuhan masih bisa di Tuhan. Sebelum tutup peti, sebelum dimasukin ke dalam, ditanamkan di tanah, masih bisa di Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ternyata Tuhan bangkitkan dengan cara yang lain. Mungkin Tuhan gak bangkitkan secara jasmani, namun Tuhan bangkitkan secara rohani. Apa yang mati dalam diri saudara hari ini, Tuhan sanggup hidupkan kembali. Mungkin saudara pernah namanya cinta banget sama Tuhan. Tiba-tiba kalau ada momen satu dalam lain hal, saudara mulai kehilangan, saudara mati secara rohani, saudara mulai gak percaya lagi sama Tuhan. Namun dengar baik, Tuhan bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yang Tuhan sampaikan ini bukan tentang kematian jasmani, bukan tentang kehidupan jasmani, namun tentang kematian rohani dan kebangkitan rohani. Tuhan gak janjikan kita orang yang percaya sama Tuhan hidup ribuan tahun. Enggak. Bahkan penelitian bilang usia manusia 70, paling hebat 80. Kalau ada yang 100 tahun, luar biasa. Tuhan gak janjikan kita hidupnya berabad-abad. Tapi Tuhan bilang begini, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Apa itu? Iman, pengharapan, kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Yang keempat, saudara, kuasa Yesus memberi kehidupan. Kita lihat ayat Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan 44. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ayat 41 kita lihat dulu ayat sebelumnya, Pak. Tuhan bilang begitu, saudara. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Kalau kita belajar tentang 5 roti 2 ikan, mujizat tidak langsung terjadi, namun saat Tuhan angkat 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan angkat dengan ucapan syukur. Akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya Tuhan melakukan hal yang sama saat membangkitkan Lazarus. Tuhan bilang begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lazarus apa sudah bangkit, saudara? Belum. Lazarus belum bangkit. Tapi Tuhan mengatakan dengan ucapan syukur. Dan yang menariknya saat ayat 43, sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Dan 44, orang yang telah mati itu datang ke keluar. Ada mujizat dalam setiap perkataan Yesus. Yesus memberi kehidupan bagi setiap kita. Saudara, hari ini kita ada di dalam minggu ketiga di bulan Desember. 2 minggu lagi, saudara, kita akan mengakhiri bulan dan tahun ini. Saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta sama Tuhan, apa yang mati dalam dirimu hari ini, Tuhan dapat bangkitkan kembali, Tuhan dapat hidupkan kembali. Tapi bagaimana caranya? Mengucap syukur sama Tuhan hari ini. Ada amin, saudara. Mengucap syukur sama Tuhan hari ini. Saat Tuhan tahu Lazarus sudah mati, Lazarus belum bangkit, tapi Tuhan menunjukkan cara kasihnya dalam ucapan syukur. Selalu saya sampaikan, di dalam ucapan syukur ada kekuatan bagi kita. Makanya mungkin kalau terlihat orang Kristen itu kayaknya orang-orang aneh gitu ya, saudara ya. Bingung, kok bisa ya orang mengucap syukur lagi ada masalah? Kok bisa ya mengucap syukur kalau lagi ada tantangan? Kok bisa ya mengucap syukur kalau lagi dalam kesedihan? Tetapi itu yang Tuhan katakan. Hari dalam ucapan syukur ada mujizat dari Tuhan. Amin. Hari ini dalam ucapan syukur saudara ada kuasa. Dan Tuhan Yesus sanggup hidupkan kembali.
Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Saudara berdoa, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah takut, jangan pernah ancar-ancar. Kalau saudara berdoa begini, Tuhan tolong berkati keluarga saya, bisa lancar-lancar, tapi keluarga saya susah banget dipulihkan. Papa saya keras kepala sekali, batu sekali. Aduh, mama saya mulutnya gak ketahan, Tuhan. Jangan ancar-ancar caranya Tuhan. Saudara berdoa aja, berdoa seperti seorang anak kecil, tulus sama Tuhan, jujur apa. Saudara sebut apa yang saudara inginkan, caranya biar menjadi bagian Tuhan. Amin. Caranya biar di tangan Tuhan. Amin. Saudara nggak perlu tahu caranya bagaimana. Yang saudara harus tahu, saudara harus Percaya. bilang sama kanan kirinya, kita harus percaya. Kita harus percaya. Kamu juga harus percaya, katakan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Yang terakhir, boleh saudara komen keyboard, boleh maju ke depan yang terakhir. Iman akan membuat kita melihat kemuliaan. Yohanes 11 ayat 40 ayat yang terakhir, boleh saudara komen keyboard, boleh maju ke depan. Kita baca sama-sama ayat terakhir ini, saudara. 3, 2, ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Menarik sekali, saudara. Tuhan bilang begini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini saudara, kalau saudara percaya, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini saudara percaya, apa yang terlihat mustahil akan dapat saudara terima hari ini. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kau masih percaya hari ini? Masih. Amin, saudara. Amin. Kadang-kadang kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa berdoa loh sama Tuhan. Kita bisa nyanyi sama Tuhan. Tapi iman belum tentu ada. Kita bisa berdoa, Tuhan makasih ya Tuhan begini bla 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 bla. Tapi ternyata gak ada iman. Kita bisa menyembah Tuhan. Wah, dia bilang aku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kita ngomong, tapi dia hati kita gak beriman sama Tuhan. Saya pernah sampaikan sama jemaat Tuhan, saya pernah bawakan khotbah ini, di mana saya pernah mengalami belasan tahun pelayanan, tapi saya nggak pernah berani berdoa minta sama Tuhan. Kenapa? Saya bilang begini, saya nggak pernah doa minta sama Tuhan, karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Saya tahu Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Padahal ternyata saat saya baca firman, saya ditegur sama Tuhan, ternyata saya sedang berbohong. Saya khotbah ngomong tentang iman, saya bikin pujian ngomong tentang iman. Tetapi ternyata iman saya adalah iman yang pengecut. Kenapa? Karena saya nggak berani minta sama Tuhan. Karena kenapa? Bukan karena saya percaya, namun karena saya takut doa yang saya minta sama Tuhan nggak dijawab sama Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya pernah dikecewakan. Saya merasa pernah dikecewakan. Sampai saya nggak pernah berani doa minta sama Tuhan. Saya kalau bilang sama teman-teman saya pelayanan, saya bilang, oh, saya kalau berdoa nggak pernah minta sama Tuhan. Saya kalau berdoa, saya cuma mengucap syukur aja, saya nggak pernah minta. Namun ternyata Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati. Ternyata saya nggak minta sama Tuhan bukan karena saya percaya, namun karena saya takut doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Saya baca sebuah kisah Bartimeus namanya, seorang yang buta dan pengemis. Saya pernah sampaikan khotbah ini. Saat dia datang sama Tuhan, Tuhan bilang begini, mau apa kau? Aku berbuat bagimu. Seorang pengemis ini nggak minta roti untuk makan. Seorang pengemis ini nggak minta uang untuk bertahan hidup. Seorang pengemis ini nggak minta pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Apa yang dia minta? Karena bunyi, aku mau kembali melihat. Aku mau bisa melihat. Akhirnya Tuhan bilang begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat engkau kembali utuh di hadapan Tuhan. Saat saya baca firman itu, akhirnya saya malu. Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Namun ternyata saya nggak punya iman. Saya berdoa nggak berani minta sama Tuhan. Kenapa? Karena saya takut dikecewakan lagi dan lagi. Ternyata Tuhan bukan nggak jawab doa saya, namun saya telah kehilangan iman saya. Saya mulai kelihatannya pelayanan. Saya boleh katakan berdiri di mimbar, tapi ternyata saya nggak punya iman. Saya baca firman Tuhan, saya mewayu firman Tuhan, tapi saya tetap nggak berani minta sama Tuhan. Padahal Tuhan jelas bilang begini, carilah, maka akan mendapat. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya sempat bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Tuhan maha tahu kenapa saya harus minta? Kalau Tuhan mengerti perasaan saya, kenapa saya harus bersuara, berseru dan minta sama Tuhan? Katanya Tuhan paling tahu kenapa saya harus minta. Tapi sesungguhnya saat saudara sedang minta sama Tuhan, di saat itu Tuhan melihat iman saudara sama Tuhan. Saat saudara berdoa minta sama Tuhan, saudara nggak akan dianggap sebelah mata sama Tuhan. Tuhan nggak akan nyinyir sama saudara. Saat saudara berdoa minta dipulihkan sama Tuhan, Tuhan nggak akan bilang begini, enak minta-minta mulu. Jangan. Justru saat saudara minta sama Tuhan,
Tuhan lihat iman saudara. Seberapa besar iman saudara ditentukan bagaimana cara saudara berdoa dan minta sama Tuhan. Seberapa besar iman saudara sama Tuhan akan nyata dalam diri Tuhan, akan dilihat sama Tuhan bagaimana cara saudara minta sama Tuhan. Jangan lagi bersembunyi, dibilang udah deh terserah Tuhan. Padahal bukan karena beriman, namun karena takut gak dijawab apa yang kita mau. Saya berdoa, saya sampaikan sama jemaat Tuhan, apa yang saudara minta sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, Tuhan akan kasih buat saudara. Apa yang saudara minta tidak melanggar firman Tuhan, saudara minta untuk kebaikan bersama, jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan kasih buat saudara. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara, bukankah sudah mengatakan kepadamu kata Tuhan Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Asalkan kau percaya. Maukah kau percaya hari ini saudara? Maukah kau percaya di penghujung sebentar lagi tahun 2024, saya berdoa agar saat Tuhan dapati saudara dan saya masih terdapat iman dalam diri kita. Amin saudara. Terus percaya, terus berharap, terus percaya sama Tuhan sampai matamu melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan amin saudara. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita boleh berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.